Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Saidan Fauzi dengan NIM 10206243009 dari kelas IS 0704 dan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait probis atau proses bisnis dari saya sendiri. Itu yang pertama ada akseleratornya, yang pertama eksternal ada klien, lalu di internal perusahaan dari PT Arjuna Indonesia yaitu ada tim sales, project manager dan tim keuangan. Lalu objek yang digunakan data atau project yaitu ada project brief, ada dokumen proposal, dokumen RAB, lalu gabungan dari dokumen proposal dan RAB, invoice DP, dokumen dan dokumen SPK. Mencari customer melalui aplikasi. Yang pertama, tim sales itu melakukan login ke aplikasi, setelah itu melakukan lowongan pencarian event. Nah, yang mana jika tidak dilakukan selama 2 jam dan tidak menemukan lowongan, maka proses bisnis akan berhenti. Namun jika selama kurang dari 2 jam menemukan lowongan, maka tim sales akan mengunduh dokumen dari aplikasi tersebut. Lalu dilakukan internal screening, dilakukan oleh tim sales PT Arjunanya dan menilai apakah proyek itu layak atau tidak. Lalu jika proyek itu layak, maka akan dibuat tiket new opportunity. Jika tidak layak, maka dilakukan pencarian lowongan lagi. Setelah membuat tiket new opportunity, maka project manager akan menganalisis kebutuhan artistik dan juga teknis dari event yang ingin kita dapatkan atau kita kerjakan. Lalu project manager juga menyusun proposal teknis. Lalu dilanjut dengan tim keuangan yang menyusun penawaran harga atau RAB. Nah, kenapa harus ada susun proposal dan RAB? Karena di sini kita mencari klien ya. Jadi jika mencari klien kita harus menunjukkan bahwa kita itu PT Arjuna itu bisa tim sales itu menggabungkan proposal teknis dan juga RAB-nya. Setelah itu tim sales itu mengirimkan proposal yang telah dibuat tadi. Setelah itu tim sales juga akan menerima feedback dari klien. Nah, feedback itu adalah apakah proposal itu disetujui. Jika tidak, maka ada 2 pilihan antara dia akan melanjutkan proposal atau revisi, tidak melanjutkan proposal atau revisi, dan juga tidak melanjutkan proposal itu. Artinya proses bisnis berhenti. Lalu jika disetujui, maka dilanjut dengan melakukan presentasi pitching yang dilakukan oleh project manager. Nah, lalu project manager ini menerima feedback dari klien dan juga adapun juga hasilnya itu terdapat 3 yang orang gagal, berarti kita kalah tender. Berarti tidak disetujui lah, kita perlu revisi, maka dilakukan revisi penawaran dan juga melakukan pitching ulang. Dan jika berhasil, kita akan menerima SPK. SPK itu apa? Surat perintah kerja dari si klien itu sendiri. Lalu tim keuangan akan memverifikasi SPK dan tim keuangan akan mengirimkan invoice DP. Itu invoice sendiri adalah tagihan untuk tagihan DP sehingga kita dapat mengerjakan proyek ini. Nah, di sini ada gateway yang mana jika selama 7 hari tidak dilakukan pembayaran oleh klien, maka proses itu tidak lanjut, maka kita tidak jadi mengerjakan proyek tersebut. Namun jika kita menerima DP kurang dari 7 hari, maka kita berhasil mendapatkan klien tersebut dan akan mengerjakan si event dari klien tersebut. Batasan sendiri dari proses bisnis ini hanya mencari klien saja. Jadi kita tidak menyiapkan kebutuhan-kebutuhan saat event itu sendiri. Nah, di sini berakhir 11 hari ya. Seperti PT Arjuna bilang, terjadi selama kurang lebih 10 sampai 12 harian untuk jika itu lancar semua. Tetapi jika terjadi revisi terus-menerus pada proposal dan juga melakukan revisi penawaran saat pitching dan juga si klien tidak melakukan DP pembayaran, nah itu akan semakin lama juga untuk waktunya, hampir sekitar kurang dari sebulan, sekitar 25 harian gitu. Jadi pada proses bisnis ini ada sedikit kekurangan di bagian sini, di bagian invoice DP, di mana seharusnya tidak melakukan selama 7 hari, namun harus selalu follow up setiap mengirim invoice DP kepada klien, karena jika tidak melakukan follow up untuk klien, maka kemungkinan itu akan PT Arjuna ini akan ditinggalkan oleh klien jika dia itu melakukan pitching dengan perusahaan lain gitu. Jadi tidak jadi dikerjakan oleh si PT Arjuna. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Ifli Nazaya Ramadhani dari kelompok 4. Pada video ini saya akan mempresentasikan proses bisnis penyewaan vendor yang dimulai setelah dokumen kebutuhan event telah dinyatakan final. Yang pertama, saya akan membahas boundary proses bisnis pada probis kali ini. Boundary atau batasan dari proses bisnis ini dimulai ketika kebutuhan event sudah final dan berakhir pada kondisi penyewaan vendor yang disetujui serta kontrak telah ditandatangani oleh pihak terkait. Proses ini tidak mencakup tahap perencanaan event, melainkan hanya fokus pada proses pemilihan negosiasi dan pengesahan vendor. Lalu yang kedua, aktor yang terlibat. Yang pertama ada klien sebagai pihak keputusan tertinggi dalam penyewaan vendor.
Yang kedua ada project manager sebagai koordinator keseluruhan proses. Terus yang ketiga ada procurement yang melakukan pencarian dan evaluasi vendor. Dan yang keempat finance yang melakukan pengecekan terkait dengan anggaran. Dan yang terakhir adalah vendor sebagai penyedia barang atau jasa. Lalu untuk alur proses bisnisnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Untuk alur proses bisnisnya dimulai ketika dokumen kebutuhan sewa untuk event itu sudah final. Lalu dari project manager akan mengajukan permintaan sewa yang dilakukan selama 1 jam soal procurement. Lalu dari pihak procurement akan melakukan identifikasi dari dokumen yang sudah diberikan yang menghasilkan output dokumen RFQ atau request for quotation yang akan dikirimkan ke beberapa vendor. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Lalu RFQ yang dikirimkan akan dilakukan waktu tunggu selama 1 hari. Dan quotation yang sudah dan RFQ yang sudah diberikan kepada vendor akan dikumpulkan, lalu dilakukan analisis dan dibandingkan penawarannya. Lalu ada kondisi gateway, apakah ada penawaran yang layak. Jika tidak, maka vendor yang ditolak akan diberikan notifikasi penolakan, lalu dia lakukan analisis kebutuhan barang apa saja yang belum disewa, lalu akan kembali ke activity identifikasi dan shortlist vendor yang akan memakan waktu selama 1 jam. Lalu jika iya, maka akan dilakukan negosiasi yang kurang lebih selama 1,5 jam dengan vendor terkait. Lalu selanjutnya ada gateway, apakah negosiasi berhasil? Nah, jika tidak, maka akan kembali ke activity analisis kebutuhan barang. Nah, jika iya, maka akan dilakukan finalisasi dan kesepakatan harga dan skop. Dari divisi procurement ini akan juga menghasilkan dokumen proposal harga dan kesepakatan. Nah, untuk finalisasi kesepakatan harga dan skop itu memakan waktu 1 jam yang selanjutnya akan dianalisis oleh pihak finance untuk review dan cek budget yang akan memakan waktu sekitar 2 jam. Lalu pihak finance juga akan membuat PO yang akan dikirimkan ke pihak klien itu selama 2,5 jam, lalu akan dikirimkan dan akan dianalisa oleh klien. Lalu selanjutnya akan ada waktu tunggu sekitar 2 hari dan klien akan memberikan surat SK terkait dengan nilai PO. Lalu selanjutnya ada gateway, apakah nilai PO melebihi batas? Jika tidak, jika iya, akan dilakukan negosiasi dengan vendor. Nah, dan jika tidak, maka pihak procurement akan membuat draft kontrak yang akan dikirimkan ke vendor. Dan proses ini memakan waktu selama 1 jam. Lalu pihak vendor akan diminta tanda tangan dan akan dikirim kembali ke procurement. Lalu menghasilkan dokumen juga kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Dan dalam waktu tunggu sekitar 1 hari. Lalu berakhir dengan penyediaan vendor yang sudah disetujui. Lalu ada pun objek yang terlibat. Yang pertama ada dokumen kebutuhan sewa final. Terus ada RFQ, quotation dari vendor, purchase order, surat keputusan, dan proposal harga dan kesepakatan. Lalu untuk ketidakefisienan proses ini, dari hasil analisis proses bisnis yang tadi saya sudah lakukan, itu yang pertama ada proses approval berlapis yang masih bersifat manual. Yang kedua negosiasi yang dilakukan berulang tanpa waktu yang jelas. Lalu yang ketiga ketergantungan pada respon vendor yang berbeda-beda. Nah, ada pun rencana perbaikan pada proses bisnis ini. Yang pertama, beberapa rencana perbaikan tersebut ialah menetapkan SLA atau batas waktu respon vendor. Lalu yang kedua menggunakan sistem digital terintegrasi untuk RFQ, approval, dan PO. Lalu menyederhanakan jalur approval untuk PO dengan nilai tertentu. Dan yang terakhir menyediakan vendor preferred list untuk mempercepat proses. Nah, mungkin demikian penjelasan proses bisnis penyewaan vendor yang saya presentasikan. Dengan perbaikan tersebut diharapkan proses menjadi lebih efisien, cepat, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Terima kasih. Baik, saya Rizky Darmawan, bisa dapat Dharma. Dari sini saya akan mempresentasikan dari model Advanced Process Business untuk Alkino Indonesia, khususnya pada bagian probis pra-event dari operation ya. Oke, yang pertama boundary atau batasan sistem. Jadi untuk proses bisnis ini memiliki batasan yang dimulai ketika startnya yaitu klien didapat. Dimulai ketika memang project manager itu akan menetapkan usulan internal tim inti dan sampai ke akhirnya atau end-nya itu untuk project manager akan memvalidasi laporan dari sistem cek dan juga di sini untuk di tim logistik yaitu mendistribusikan perlengkapan ke kru dan persiapan per-event sendiri akan selesai. Oke, langsung saja, yaitu ada aktor, ada internal dan eksternal. Yang pertama ada eksternalnya dari klien sendiri, selanjutnya ada project manager, dan di sini ada tim kreatif, selanjutnya di sini ada tim teknis, dan selanjutnya di sini ada tim pengadaan, dan terakhir ada tim logistik. Oke, langsung saja ke alur, dan mungkin di sini saya akan langsung ke simulasi. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi dimulainya dari tim keuangan, yaitu ketika klien didapat. Selanjutnya di project manager ini akan segera untuk menetapkan susunan internal tim inti. Di sini bisa dilihat akan membutuhkan waktu rata-rata yaitu
5 jam. Setelah menyusun tim, selanjutnya tim kreatif akan menyusun proposal konsep teknis awal, yaitu berupa rundown visual dan lainnya. Dan di sini akan menghasilkan dokumen, yaitu proposal konsep teknis. Dari Project Manager Arjuna Indonesia sendiri akan meminta permintaan penjadwalan presentasi konsep ke klien. Jadi memang di sini penjadwalannya akan diserahkan ke klien untuk penentuan tanggal presentasi atau pitchingnya. Selanjutnya, di sini akan menunggu balasan dari klien, yaitu kemudian klien akan konfirmasi jadwal dan PM akan menerima, dan selanjutnya akan dilakukan presentasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh si kliennya. Nah, di sini selanjutnya ada gateway XAR. Apakah klien setuju dengan konsep yang telah dibentuk oleh tim kreatif? Jika memang tidak, maka tim kreatif sendiri akan melakukan revisi konsep teknis yang akan memakan waktu 5 hari itu. Dan di sini akan menghasilkan dokumen proposal konsep teknis yang versi revisi. Dan kemudian setelah revisi akan looping ke sini secara terus-menerus sampai memang klien itu setuju. Jika klien setuju, maka akan lanjut di sini di tim teknis akan, oh di sini ada paralel, maaf, di mana tim kreatif dan tim teknis sendiri di sini ya. Di sini cabang pertama di tim kreatif itu akan membuat detail aset visual yang mana akan membutuhkan waktu 14 hari. Dan untuk di cabang yang kedua atau di tim teknis sendiri di sini akan melakukan identifikasi kebutuhan teknis dan akan menghasilkan berkas kebutuhan teknis, dan untuk buat detail sendiri akan menghasilkan dokumen detail aset visual gitu ya. Nah, setelah selesai mengidentifikasi kebutuhan teknis, maka akan dilanjut di tim pengadaan. Di sini akan mencari vendor yang kurang lebih memakan waktu selama 7 hari. Selanjutnya, setelah memang ini semuanya selesai, di sini ditutup dengan gateway paralel yang selanjutnya di project manager akan merapatkan dari hasil tadi, jadi disesuaikan di sini. Dan selanjutnya di sini kita ada gateway paralel lagi, teman-teman. Ada cabang yang pertama ada safety induction, dan cabang keduanya ada briefing loading. Memang ini bisa berjalan bersama. Jadi di sini memberikan arahan ke tim-tim lapangan gitu ya tentang terkait dengan keselamatan dan loading briefingnya. Dan halnya dilanjut di tim teknis akan melakukan koordinasi armada dan loading peralatan ke venue. Setelah koordinasi armada, maka tim teknis akan melakukan setup struktur utama. Di sini menghabiskan waktu 3 hari, dan setelah itu lanjut ke sistem cek total. Jadi setelah melakukan setup struktur, maka tim teknis akan melakukan sistem cek total, dan di sini terdapat gateway. Jika memang ini tidak lolos di cek sistemnya itu, maka akan looping ke sistem cek total terus gitu. Selanjutnya, jika memang sudah lolos sistem cek, akan dilakukan gladi bersih di sini sama 1 hari kira-kira. Dan setelah memang ini selesai, tim teknis akan membuatkan laporan lolos sistem cek dan yang akan dikirim ke project manager. Di sini menghasilkan dokumen laporan lolos sistem cek. Oke, dan hmm, untuk di project manager sendiri ini hanya validasi saja, jadi hanya tanda tangan saja. Selain itu, di sini juga terlihat di tim logistik akan melakukan distribusi perlengkapan ke kru, dan kemudian di sini untuk persiapan pra-eventnya berakhir. Oke, oke, di sini saya akan mencoba melakukan simulasi. Nah, secara keseluruhan di sini di 49 hari, ya, hampir 50 hari, hampir 1 bulan lebih. Jika nanti yang di sini kalian tidak setuju, maka akan looping 100 dan itu akan menambah waktu sesuai durasi gitu. Dan akan memakan waktu kurang lebih di 2 sampai 3 bulan seperti itu. Berdasarkan simulasi dan data dari perusahaan yang kami dapat di sesi wawancara sebelumnya, itu di kondisi realnya sendiri, simulasi waktu ini mencerminkan kondisi industri event organizer yang memang padat. Ya. Namun di sini terdapat ketidakefisiensian pada kebanyakan di manajemen data yang masih manual gitu ya. Di sini juga tadi terlihat untuk pencarian vendor sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari ya, dan itu cukup lama karena memang mereka juga hanya by WA saja. Jadi tidak ada sistem khusus untuk atau database gitu yang memang terintegrasi. Jadi itu akan menyebabkan risiko-risiko koordinasi manual juga, dan dapat menyebabkan mungkin keterlambatan validasi laporan dan lain sebagainya. Dan untuk rencana perbaikan sendiri, di sini kami memberikan implementasi yaitu berupa PMIS untuk monitoring timeline secara real time, dan HRIS untuk mengelola data kru secara digital. Nah, selanjutnya juga ada sistem tracking vendor untuk yaitu membangun database vendor yang terintegrasi ya. Dan di sini mereka juga masih banyak menggunakan berkas-berkas yang secara manual, dan untuk penyimpanan juga mereka masih dalam bentuk pembukuan dan ada yang pakai Excel juga. Jadi kami mengusulkan implementasi berupa membuatkan sistem yang terintegrasi gitu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih dari saya. Saya Gevira Raudatul Gaibza dari kelompok 4. Pada video ini saya akan mempresentasikan model Advanced BPMN, proses dokumentasi dan pelaporan internal pada sistem outbound PT Arduino Indonesia. Proses ini dimulai ketika kegiatan outbound dinyatakan selesai oleh event organizer dan berakhir ketika laporan dokumentasi outbound telah disetujui dan disimpan sebagai arsip internal perusahaan. Pada proses ini terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu tim dokumentasi lapangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dokumentasi kegiatan, lalu ada tim dokumentasi internal yang melakukan pemeriksaan, seleksi, klasifikasi, dan penyusunan laporan. Lalu ada project manager yang melakukan review dan persetujuan laporan. Lalu yang terakhir ada HR atau manajemen internal yang menggunakan laporan sebagai bahan evaluasi dan arsip. Lalu proses diawali ketika start event, yaitu kondisi ketika kegiatan outbound telah selesai dan dikonfirmasi oleh event organizer. Lalu, tim dokumentasi mengumpulkan seluruh dokumentasi berupa video, foto, dan materi pendukung lainnya, kemudian diberi label sesuai identitas kegiatan outbound. Lalu ada data objeknya sebagai bukti dokumentasi lapangan atau bukti dokumentasi outbound, lalu dikirim ke tim dokumentasi. Lalu tim dokumentasi internal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumentasi melalui gateway keputusan. Jika dokumen tidak lengkap, maka proses akan kembali ke tahap pengumpulan dokumentasi. Jika dokumentasinya lengkap, maka proses dilanjutkan ke seleksi dan backup. Lalu, dokumentasi yang lengkap kemudian diseleksi dan dilakukan backup sebagai arsip internal, lalu diklasifikasikan berdasarkan sesi dan jenis kegiatan outbound-nya. Lalu, tim dokumentasi internal menyusun draft laporan dokumentasi dengan melampirkan dokumentasi pendukung, lalu ada data objeknya sebagai draft laporan dokumentasi lapangan atau draft laporan dokumentasi outbound. Terus, draft laporan direview oleh project manager untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan isi laporan. Jika laporan belum disetujui, maka akan dilakukan revisi dan proses kembali ke penyusunan laporan. Jika laporan disetujui, proses dilakukan ke tahap finalisasi. Laporan yang telah disetujui kemudian difinalisasikan digunakan sebagai bahan evaluasi internal oleh HR dan disimpan sebagai arsip perusahaan. Lalu ke end event, laporan outbound terdokumentasi dan disahkan. Saya lanjut untuk menjelaskan simulasi BPMN Advance-nya. Pada simulasi BPMN Advance ini, CAS mempresentasikan satu kejadian proses, dokumentasi, dan pelaporan internal yang dimulai dari satu start event dan berakhir pada satu end event. Dalam simulasi ini digunakan konfigurasi 1 CAS sukses dan 0 looping karena file dokumentasi tidak lengkap, dan CAS 0 looping karena laporan tidak disetujui. Artinya, satu kegiatan outbound diproses secara normal tanpa terjadi pengulangan. Berdasarkan konfigurasi, total CAS yang disimulasikan adalah 1 CAS dan seluruhnya berhasil mencapai end event. Oleh karena itu, presentasi keberhasilan prosesnya adalah 100%. Gateway tidak menambahkan jumlah cache, tetapi hanya menentukan jalur proses di dalam cache yang sama. Hasil simulasi ini menggambarkan kondisi ideal atau best case skenario yang dimana dokumentasi lengkap sejak awal dan laporan langsung disetujui tanpa revisi. Pada simulasi ini, looping bernilai 0 karena menunjukkan bahwa terdapat 2 titik risiko utamanya, yaitu ketika dokumentasi tidak lengkap dan ketika laporan belum disetujui. Jika looping terjadi, maka total durasi proses akan meningkat dan jumlah cache tetap 1. Di sini saya akan menjalankan hasil simulasinya. Nah, jika dilihat dari jam kerja efektif, proses dokumentasi dan pelaporan internal membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 22 jam. Namun hasil simulasi BPMN Advance ini menunjukkan bahwa durasi proses secara end-to-end mencapai sekitar 3 hari. Hal ini disebabkan adanya waktu tunggu atau waiting time, khususnya pada tahap penyusunan laporan dan proses review, serta persetujuan oleh project manager yang melibatkan lintas peran. Meskipun pada skenario simulasi ini proses dinyatakan berhasil tanpa terjadi looping, permodelan BPMN Advance menunjukkan potensi ketidakefisienan apabila terjadi pengembalian dokumen akibat dokumentasi tidak lengkap atau pelaporan belum disetujui. Tidak lengkap atau laporan belum disetujui yang berpotensi memperpanjang durasi proses secara signifikan. Lalu ketidakefisienan proses terjadi pada 2 titik gateway, yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumentasi dan persetujuan laporan yang menyebabkan looping dan penambahan waktu proses. Rencana perbaikan yang saya usulkan mungkin penerapan checklist dokumentasi, standarisasi template laporan, dan
penetapan SLA review untuk meminimalkan looping dan meningkatkan efisiensi. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.